Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini. Nah, kalau di video sebelumnya itu kita pernah bahas smartphone Samsung yang bisa dilipat-lipat. Kali itu bakal ngomongin smartphone dari Samsung yang mungkin cocok lah ya buat teman-teman yang budgetnya tuh nggak lebih dari 2 juta. Wow, penasaran? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. Nah, kalian masih ingat gak sih kemarin tuh di awal tahun Samsung baru aja ngerilis Samsung Galaxy A02s yang bisa dibilang tuh smartphone entry yang aman banget dari mulai desainnya, baterai, hingga UI-nya pastinya ya. Terus sekarang tiba-tiba hadir lagi dong si Samsung Galaxy A03s ini sebagai generasi penerusnya. Yang mungkin sedikit bocoran sebelum sampai akhir video, ini tuh bisa dibilang harganya lebih terjangkau tapi dengan beberapa perubahan yang dibawanya. Dari mulai apa aja, memori, terus juga fingerprint, dan mari aja kita lihat unboxingnya dulu ya. Sebagai informasi, ketika kalian beli Galaxy A03s ini tuh isi boxnya bakal dapetin buku panduan singkat, ada stiker email, unit daripada Galaxy A03s, dan kabel data yang sudah Type-C. Ada juga kepala charger 7,75 watt nih, tapi dia tuh bisa support sampai 15 watt sih. Dan yang terakhir tuh adanya SIM card ejector. Sampai lupa, ini tuh sudah banding dengan kartu perdana daripada Telkomsel ya. Jadi yang absen itu nggak ada case-nya ya, teman-teman mesti beli secara terpisah nih. Secara desainnya itu masih mirip ya teman-teman dengan A02s sebelumnya, tetapi sekarang itu gue ngelihatnya lebih desainnya lebih simple dengan efek vertikal bila tengah pantulan cahaya nih. Teman-teman suka yang mana, A02s atau A03s desainnya? Balik lagi ke selera kalian ya. Tapi kalau mau lebih ikonik ya mungkin A02s pilihannya. Dan untuk material sendiri ini tuh berbahan polikarbonat yang bertekstur, jadi jarang banget tinggal sidik jari, yang tentunya nyaman digenggam karena finishingnya itu kanan kirinya sudah nge-3D. Selain desain back cover yang beda, sebelah fingerprint ataupun sensor sidik jari juga jadi pembeda nih guys ya secara fisik. Yes, jadi pada A03s ini bukan cuma menggunakan face unlock gitu ya untuk unlock smartphone-nya, tapi sekarang kalian juga bisa manfaatin sensor sidik jari pada bagian kanan ya. Jadi di bagian kanan ini kalian bisa nikmatin side fingerprint ya, yang letaknya itu berbarengan dengan tombol powernya. Sedangkan di bagian kirinya itu ada triple slot SIM ya, jadi ini tuh bisa aktifin 2 SIM plus satu tambahan micro SD up to 1 terabyte. Gede banget ya. Ini emang jadi salah satu kelebihannya Samsung kelas entry sih, bisa nyematkan micro SD sampai 1 tera. Sedangkan di bagian bawahnya itu kalian bakal temuin port jack audio, ada port yang sudah Type-C, dan juga si speakernya. Hal yang paling penting dari sebuah smartphone sejutaan tuh pasti teman-teman pada bertanya, itu RAM-nya berapa nih kak? Internal memorinya berapa dah? Nah, jadi kalau Samsung Galaxy A03s itu gue akuin ya, dia tuh punya memori yang cukup lega untuk di kelasnya. Dia tuh punya RAM sebesar 4GB dan juga ROM-nya itu 64GB. Yang bisa dibilang harga rilisnya ini lebih terjangkau ya teman-teman dibandingkan dengan seri pendahulunya. Dan ini ngomong-ngomong memorinya terbilangnya cukup lega ya teman-teman untuk smartphone yang bandrol harga 1,7 jutaan. Emang sih di harga segitu selain memori yang lega, beberapa dari teman-teman lain juga ada yang ngasih spek lebih, kayak layar tuh sudah Full HD Plus gitu ya. Dan juga mungkin sudah dual speaker ya, tapi yang perlu jadi catatan di sini tuh kematangan dan juga kenyamanan daripada si UI-nya juga penting nih bagi gue ya. Ya udah jadi rahasia umum lah ya, kalau dalam penggunaannya tuh mau yang simple dan nyaman ya One UI udah paling juara lah. Karena si Galaxy A03s itu pakai One UI Core 3.1 dan udah berbasis Android 11 nih. Sedangkan untuk performanya sendiri dibekali dengan CPU MediaTek Helio P35, dan untuk kebutuhan kayak daily mainstream tuh kayak main chattingan, main sosial media, browsing, sesekali main game ringan ya, itu terasanya udah nyaman ya guys, khas daripada performa smartphone 1 jutaan. Dan sepengalaman gue nih guys, buat teman-teman yang mungkin nyari smartphone sejutaan, selain memori yang lega, buat beberapa orang baterai yang awet juga jadi faktor penting kayaknya nih ya dalam meminang sebuah smartphone. Ya di budget nggak sampai 2 jutaan bisa dapetin baterai yang juga gede, yaitu 5000 mAh. Ini untuk kebutuhan harian udah lebih dari cukup ya teman-teman. Sedangkan untuk bagian ngecasnya sendiri dikasih kepala charger itu sebesar 7,75 watt dan tentu port yang sudah Type-C. Ya meski untuk bagian ngecasnya sendiri sih emang harus sedikit bersabar ya teman-teman, karena ini tuh ngecasnya nggak secepat kilat. Jadi saran dari gue sih ditinggal sambil tidur siang aja, karena membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 jam lebih gitu.
Selain memorinya yang lega, baterainya juga besar dan juga ada fingerprint, dan layarnya pun bisa dibilang ini cukup lega ya, 6,5 inch dan punya resolusi HD+ dengan jenis layar itu PLS 720 pixel x 1600 pixel dengan desain Infinity V-Display. Soal notch waterdrop seperti ini, rasanya beberapa dari teman-teman tuh pada komentar kayaknya mending yang model punch hole deh kak. Itu sih sebenarnya balik lagi ke selera teman-teman ya, tapi gue tuh lebih ke konsen dalam penggunaannya aja nih. Jadi untuk smartphone di harga 1 jutaan, gue rasa layar ini udah nyaman dipandang ya untuk di kelasnya. Layar leganya ini tuh juga bakal berguna buat kebutuhan kayak belajar online, baca chat juga lebih leluasa, atau untuk kebutuhan nonton ya terasanya nyaman ya guys, meski masih di resolusi 720 pixel aja. Dan oh ya, ngomong-ngomong soal nonton, selain kenyamanan visualnya, gimana untuk bagian audionya nih kak? Suara yang dihasilkan sendiri sih bisa dibilang cukup lantang ya, meski terasanya tuh tipis ya, ciri khas daripada smartphone sejutaan lah. Dan kalau kita ngomongin untuk bagian kameranya, walaupun ini smartphone entry level, tapi Galaxy A03s ini untungnya dilengkapi dengan triple kamera dengan konfigurasi sendiri tuh, dimana kamera utamanya sebesar 13 megapiksel, ada juga 2 megapiksel sebagai kamera makro dan 2 megapiksel lagi sebagai deep kamera. Mestinya nih bisa kali ya besok-besok itu salah satu lensa yang tadi 3 itu diganti pakai lensa ultra wide ya, biar lebih apa ya, lebih suka lah mbak Rinisnya. Sedangkan pada kamera depan sendiri itu sebesar 5 megapiksel yang teman-teman juga bisa aktifin efek bokehnya. Buat hasil fotonya seperti biasa ya, ciri khas dari Samsung yang ngasih warna itu lebih natural. Buat kalian yang pengen hasil warnanya tuh lebih keluar ataupun tone-nya lebih sesuai dengan mood kalian, ya saran dari gue sih sebaiknya dimasak ataupun edit sedikit ya sebelum upload di sosial media. Dan sebenarnya ini selera juga ya teman-teman, kalian sukanya yang natural atau suka dengan warna gonjreng. Nah, kalau menurut kalian sendiri tuh gimana nih hasil fotonya? Boleh banget tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau ini contoh untuk rekaman kamera depannya ya, si Samsung Galaxy A03s ini benar-benar kayak di cahaya yang terik, di outdoor, dan dapet cahaya yang bagus banget. Jadi hasil videonya tuh akan ketolong ya untuk cahayanya. Kalau sambil jalan bakal kayak gitu. Ya, sebenarnya itu best daripada kamera depannya. Oke guys, jadi segitu aja cerita gue tentang Samsung Galaxy A03s ini dengan harga yang lebih terjangkau yaitu 1,799 juta. Bisa dapetin RAM itu 4GB, internal memorinya 64GB yang lega ya pastinya, dan desain yang lebih simple, ada fingerprintnya juga, nggak lupa punya baterai besar goceng ya. Layarnya juga lega 6,5 inch, dan yang paling penting itu experience yang ditawarin itu bener-bener kayak nyaman gitu loh guys ya, pokoknya ciri khas daripada ala One UI lah yang kalian mungkin nggak temuin di smartphone sejutaan lainnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat beli HP ini, bisa banget langsung aja cek linknya pada kolom deskripsi. Tapi sekali lagi, pilihan itu balik lagi kalian sesuai dengan kebutuhan, selera, dan juga budget teman-teman. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.